Ya, pemirsa berdiri selama 15 tahun sebagai software integrator yang secara khusus melayani klien pemerintahan, Gamma Tekno yang berbasis di Yogyakarta berencana melakukan ekspansi usaha dengan memfokuskan diri sebagai perusahaan holding, riset, dan inkubator. Berdiri selama 15 tahun sebagai software integrator yang secara khusus melayani klien pemerintahan, Gamma Tekno yang berbasis di Yogyakarta berencana melakukan ekspansi usaha dengan memfokuskan sebagai perusahaan holding, riset, dan inkubator. Kedepannya Gamma Tekno akan mencoba menghadirkan platform yang serupa dengan startup dan melayani segmen B2B. Pandemi menjadi momen perubahan bagi Gamma Tekno. Periode ini mengubah prioritas badan pemerintahan dan membatalkan proyek-proyek non terkait penanganan pandemi. Gamma Tekno pun harus beradaptasi agar bisa bertahan. Gamma Tekno akhirnya melakukan transformasi bisnis dengan menghadirkan layanan ke segmen B2B. Fokusnya bergeser dengan mengembangkan platform baru yang lebih segar dan tidak lagi menjadi integrator atau software developer. Namun demikian, Aditya menegaskan mereka belum menyasar segmen retail. Saat ini Gamma Tekno telah memiliki 3 anak perusahaan yang sudah menjalankan bisnis secara independen, bahkan sudah menerima pendanaan dari investor. Di antaranya ialah Aino Indonesia di sektor fintech, Solusi Kampus Indonesia di sektor edtech, dan Global Data Inspirasi di sektor Big Data Analytics. Perusahaan berencana memperbanyak jumlah platform produktivitas ini yang rencananya di spin-off sebagai startup. Seberapa menarik potensi bisnis Gamma Tekno ke depan? Simak perbincangannya hanya di Create Up. Ya, pemirsa untuk bahas tema kita di hari ini, Ulik Bisnis IT penyedia jasa pembuatan aplikasi. Sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Muhammad Aditya AN, beliau adalah Presiden Direktur PT Gamma Tekno Indonesia. Selamat pagi Pak Aditya. Selamat pagi. Apa Selamat kabar pagi, Pak? Mas. Alhamdulillah sehat. Suara Iya, saya jelas, Mas, ya? suaranya jelas sekali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan bicara mengenai perjalanan ataupun gambaran singkat dari Gamma Tekno sampai dengan hari ini, seperti apa Pak Adit? Ya, Gamma Techno ini perusahaan software development yang dimulai di tahun 2005 gitu ya, di mana kalau kita ketahui di masa itu belum kita kenal istilah startup. Jadi kita mulai dengan sebuah inisiatif untuk pengembangan solusi sistem untuk perguruan tinggi pada saat itu, yang kemudian kita merubah bertransformasi menjadi pengembang solusi aplikasi untuk pemerintahan, dan juga kita masuk kepada sektor bisnis korporasi yang kemudian kita pernah juga men-state diri kita menjadi Smart City Solution Company, yang kemudian saat ini lah Gamma Techno dengan solusi berbagai aplikasi untuk korporasi, pemerintahan. Kita sudah memiliki beberapa anak usaha juga yang memiliki beberapa fokus bisnis masing-masing. Kira-kira seperti itu, Mas, perjalanan singkat selama sudah 17 tahun Oke, hingga saat ini ya. baik. Berarti lumayan sudah cukup lama begitu ya bergerak di industri ini. Oke, ada pergerakan segmentasi market pada saat pandemi. Mungkin ini juga menarik untuk bisa di-share Pak Adit. Seperti apa? Betul, Mas. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa pertama kali Gamma Techno berdiri itu adalah sebagai solusi untuk perguruan tinggi, kemudian kita bertransformasi untuk penyedia aplikasi atau solusi untuk government. Itu pandemi memberikan dampak luar biasa karena yang kita ketahui selama 2 tahun pemerintah ini memiliki fokus untuk menangani COVID, sehingga banyak sekali proyek pemerintahan yang berkurang, dan itu memberikan dampak luar biasa kepada Gamma Techno yang memang sebelumnya hingga 70-80% itu market kita tuh ke pemerintahan. Sehingga itu membuat kita berpikir bagaimana supaya perusahaan tetap bisa sustain, karena kita ketahui di masa pandemi banyak juga IT company maupun startup yang collapse. Nah, kita berpikir bagaimana bisa bertahan. Kita mengalihkan segmen bisnis kita yang sebelumnya ke pemerintah ini ke sektor industri atau bisnis yang memang bisa tetap bertahan dan juga justru tumbuh di era pandemi, Mas. Baik, Begitu. semenjak melakukan transformasi untuk segmen B2B sendiri sudah seberapa dalam ini dieksplor Pak Adit? Ya, memang yang menarik, kita sejak awal dulu belum pernah masuk ke sektor yang retail ya. Itu kita menyebut
bisnis Gamma Techno adalah bisnis B2B. Tetapi B2B kita memang banyak adalah ke sektor pemerintahan, belum banyak ke sektor industri atau sektor korporasi ataupun bisnis. Sehingga memang pengalaman kita selama 17 tahun ini adalah mengembangkan aplikasi untuk sektor organisasi pemerintahan. Jadi kalau dibilang seberapa mendalam, memang sepanjang umur dari bisnis Gamma Techno itu memang kita selalu menyasar pada segmen B2B, Mas. Oke. Artinya untuk industri dan juga korporasi ini juga menarik untuk didalami begitu ya, Pak Adit ya? Betul. Mungkin yang agak berbeda adalah selama ini kita lebih banyak dominan itu adalah mengerjakan apa yang diminta atau apa yang dibutuhkan oleh customer. Bukan kita mendorong sebuah produk yang kita pikir itu adalah kebutuhan dari market, kemudian kita push, kita upayakan berbagai upaya pemasaran, itu belum banyak seperti itu. Tapi lebih kepada apa yang dibutuhkan ya, custom solution, custom software itu yang kita lakukan untuk customer kita. Oke, artinya memang menghadirkan solusi yang customized begitu mengenai apa yang dibutuhkan oleh klien di sektor industri dan juga korporasi begitu ya. Oke, bicara Betul. mengenai market sendiri untuk segmen korporasi dan juga industri ini seberapa menarik kalau kita lihat trennya belakangan kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ingin membuat aplikasi begitu ya untuk mendekatkan diri dengan konsumennya. Nah, secara segmen ini seberapa menarik sebetulnya Pak Adit? Ya, banyak orang bilang COVID ini adalah CIO dari semua industri gitu ya, karena transformasi digital kan sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum pandemi, tetapi kita bisa melihat akselerasi transformasi digital di berbagai sektor ini begitu luar biasa pada saat pandemi, sehingga ya, saya lebih suka untuk mengatakan hampir seluruh sektor saat ini sangat getol atau membutuhkan pengembangan platform-platform digital. Meski beberapa di antaranya memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Nah, kita memilih sebenarnya beberapa sektor itu lebih ke industri jasa, kemudian sektor manufaktur, kemudian juga ada beberapa sektor lain seperti mining dan juga industri estate yang menurut kita itu cukup seksi gitu ya untuk kita masuki sebagai market. Baik, oke. Tapi secara umum hampir semua industri sekarang butuh solusi, Mas. Pak Adi, tadi kita sempat menyinggung sedikit mengenai bagaimana segmen korporasi dan juga industri ini menjadi segmen yang menarik untuk dipenetrasi begitu ya. Nah, secara persaingan seperti apa di segmen ini? Ya, yang menarik sebenarnya memang kalau kita bicara solusi aplikasi untuk korporasi ini cukup banyak ya kompetitor dari platform-platform global gitu ya. Tapi yang menarik kalau bagi saya di Indonesia ini kita organisasi atau perusahaan ini memiliki bisnis proses yang cukup unik dengan culture yang berbeda. Ini yang menjadi peluang bagi kami, pendekatan-pendekatan lokal itu yang membuat kita berani untuk bersaing gitu. Memang di Indonesia sendiri juga pemain-pemain lokal juga cukup banyak, tapi mengingat kita memiliki market yang sangat besar di Indonesia, ini menurut kami peluangnya masih sangat terbuka lebar. Karena pihak global pun melihat Indonesia ini menjadi salah satu big five kali ya di dunia untuk market teknologi, sehingga kami merasa opportunity masih sangat besar untuk kita. Baik, secara value dan juga benefit apa yang Gamma Techno tawarkan kepada klien begitu sebagai nilai lebih? Betul. Ya, bagi kami 17 tahun di industri ini memberikan banyak banyak keunggulan bagi kami untuk beberapa hal. Di antaranya adalah pemahaman bagaimana kita bisa membangun user experience yang lebih nyaman bagi user, karena salah satu hal kritis bagi user untuk menggunakan dalam memilih aplikasi itu adalah salah satunya menurut kami adalah bagaimana kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan aplikasi itu sendiri. Dan dalam hal ini kami merasa kami cukup punya banyak pengalaman sehingga kami memiliki kemampuan untuk membangun platform yang memudahkan atau mudah untuk digunakan oleh pengguna. Kemudian juga
pengalaman dalam pengembangan berbagai aplikasi memberikan kami pengetahuan untuk memanfaatkan teknologi yang ada dari berbagai pilihan yang banyak di sekitar kita untuk memastikan teknologi atau platform atau solusi yang kita bangun ini tetap nyaman, tetapi tetap secure dan juga punya skalabilitas yang baik untuk diterapkan dalam berbagai ukuran implementasi. Baik, ya. Sejauh ini sektor mana yang paling banyak memiliki kebutuhan untuk pembuatan aplikasi yang ini provide oleh Gamma Techno sendiri? Sektor mana yang kayaknya cukup banyak permintaannya, Pak Adit? Saat ini sih yang kami banyak propose itu lebih banyak di sektor jasa, Mas. Sektor jasa dan juga beberapa transportasi. Itu beberapa market yang hingga saat ini termasuk yang paling banyak kita support gitu. Baik, oke. Dan secara pertumbuhan juga masih akan menarik begitu ya untuk sektor jasa sendiri ya, Pak Adit. Oke. Beberapa waktu yang lalu dari artikel yang saya sudah pernah baca, dilakukan spin-off perusahaan dengan pembuatan startup di berbagai sektor. Apa alasan dibalik ini, Pak Adit? Ya, saya rasa ini selaras dengan perkembangan dunia lah, bahasanya seperti itu, di mana saat ini kita melihat inovasi dan juga kolaborasi ini menjadi sebuah tren. Sebuah perusahaan ini untuk bisa tumbuh berkembang ini, kita tidak lagi trennya itu memprivatisasi, melainkan justru kita membuka diri kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi, berkontribusi, ikut memiliki sebuah bisnis sehingga sama-sama sebuah bisnis ini menjadi jauh lebih cepat berkembang. Karena saat ini ya, dengan era digital dan era informasi yang luar biasa, keunggulan itu adalah pada kecepatan, dan kecepatan ini hanya bisa diraih dengan kita melakukan kolaborasi dan juga kita memiliki kemampuan finansial yang memadai. Sehingga ini menjadi salah satu strategi bagi Gamma Techno bahwa untuk setiap pengembangan produk ke depan, kita akan senantiasa membuka diri bagi para pihak untuk melihat ini sebagai sebuah inovasi yang kami lakukan, dan pihak lain itu bisa ikut bersama-sama memiliki dan mengembangkan dari bisnis yang sudah diinisiasi oleh Gamma Techno. Sehingga 3 anak usaha yang sudah kita miliki saat ini bisa dibilang menjadi sebuah fondasi yang ke depan akan kita lakukan lebih lanjut. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke. Menarik begitu ya ketika kemudian ikut ambil bagian dalam dinamika keberadaan dari perusahaan-perusahaan rintisan yang ada di Indonesia. Bicara mengenai pendanaan sendiri, untuk pendanaan startup-startup yang ada di bawah Gamma Techno sendiri, sejauh ini seperti apa, Pak Adit? Ya, ini menjadi sangat menarik pada saat kita melihat dinamika startup yang beberapa waktu belakangan trennya mungkin agak sedikit stagnan atau justru agak turun karena kepercayaan investor terhadap startup yang kemudian gulung tikar atau kolaps ini membawa pandangan baru. Nah, inilah yang kemudian membuat Gamma Techno sendiri punya komitmen pada setiap produk yang kita rintis ini untuk menjadi next startup itu memang kita incubate sendiri internally di Gamma Techno. Yang mana kita ingin memastikan bahwa produk atau startup rintisan ini memang betul-betul memiliki bisnis dan memiliki market sebelum untuk kemudian kita open kepada pihak luar menjadi bagian ikut memberikan pendanaan sehingga memastikan startup atau produk ini nanti memang betul-betul sustain gitu ya. Tidak yang hanya angin-angin besar di awal kemudian ternyata tidak ada bisnisnya. Jadi memang strategi kita memastikan inkubasi kita lakukan di internal dulu, tetapi memang untuk beberapa produk atau startup sebenarnya kita sudah mulai juga sih, Mas, inisiasi. Once kita itu sudah confirm ya bahwa ini kita cukup yakin bisnisnya ada, kita beberapa sudah siapkan pitch deck juga untuk investor ini. Apabila ada yang tertarik, kita juga tidak menutup kemungkinan itu mereka terlibat sejak awal. Baik. Kira-kira. Iya, Pak Adit, pertanyaan terakhir, apa target dari Gamma Techno ke depan? Ya, jelas kita sebagai perusahaan teknologi, target yang paling utama dari kita adalah tetap menjadi pemain penting di industri digital di Indonesia terutama, dan kita selalu berkomitmen untuk melahirkan inovasi-inovasi baru, yang mana tujuannya adalah Gamma Techno ingin menjadi bagian positif dalam penyelesaian berbagai masalah
di masyarakat maupun ya terutama di bangsa Indonesia ini melalui produk teknologi yang ramah lingkungan dan bermanfaat. Yang mana dengan begitu Gamma Techno sendiri pasti akan menjadi perusahaan yang terus tumbuh berkembang, dan kalau kita bicara dalam konteks korporasi, mimpi kita sendiri adalah Gamma Techno ingin menjadi IT holding company yang melahirkan berbagai macam startup yang itu akan memberikan solusi bagi banyak masalah di Indonesia. Baik, bicara Kira-kira itu, mengenai Mas. ya sektor industri IT ini juga dikategorikan sebagai sebuah sektor yang memiliki resiliensi cukup tinggi begitu ya. Terima kasih Ya. Pak Adit sudah bergabung bersama kami di program kami Create Up. Sukses untuk Anda, sukses untuk Gamma Techno. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih Mas. Baik, dan pemirsa 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian, see you in the morning.